Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Safira Intan dengan NIM 1804017 akan mempresentasikan tentang peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini, dalam arti pemimpin itu bukan orang yang memiliki gelar dan jabatan yang banyak, melainkan orang yang dapat memakmurkan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Hal tersebut kiranya telah dipahami bahwa faktor pemimpinan kepemimpinan sangat besar pengaruhnya terhadap kesuksesan organisasi. Samino 2010. Selanjutnya ada pengertian kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seseorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Nah, di sini kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan. Yang pertama, teori keputusan merupakan metodologi untuk menstrukturkan dan menganalisis situasi yang tidak pasti atau berisiko. Dalam konteks ini, keputusan lebih bersifat perspektif deskriptif. Dan yang kedua, pengambilan keputusan adalah proses mental di mana seseorang, manajer, memperoleh dan menggunakan data dengan menanyakan hal lainnya, menggeser jawaban untuk menemukan informasi yang relevan dan menganalisis data. Manajer secara individu dalam tim melayani informasi, terutama informasi bisnisnya. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif-alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, memformulasikan dan mengembangkan alternatif. Dan keempat, implementasi keputusan. Dan terakhir, evaluasi keputusan. Untuk gaya pengambilan keputusan, selain proses pengambilan keputusan, terdapat juga gaya pengambilan keputusan. Gaya adalah learned habit atau kebiasaan yang dipelajari. Gaya pengambilan keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi. Yang pertama, cara berpikir. Yang kedua, logis dan rasional, mengolah informasi secara serial. Yang ketiga, intuitif dan kreatif, memahami sesuatu secara keseluruhan. Dan yang keempat, toleransi terhadap ambiguitas. Dan yang kelima, kebutuhan yang tinggi untuk menstruktur informasi dengan cara meminimalkan ambiguitas. Dan yang keenam, kebutuhan yang rendah untuk menstruktur informasi sehingga dapat memproses banyak pemikiran pada saat yang sama. Di sini, kombinasi dari kedua dimensi di atas menghasilkan gaya pengambilan keputusan seperti yang pertama, direktif, toleransi ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas, efisien, mengambil keputusan secara cepat dan berorientasi jangka pendek. Yang kedua, analitik, toleransi ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas, pengambil keputusan yang cermat mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Dan ketiga, konseptual, toleransi ambiguitas tinggi dan intuitif, berorientasi jangka panjang, seringkali menekan solusi kreatif atas masalah. Dan yang keempat, behavioral, toleransi ambiguitas rendah dan intuitif, mencoba menghindari konflik dan mengupayakan penerimaan. Untuk mengambil keputusan, ada beberapa upaya-upaya yang perlu ditempuh. Yang pertama, cerna masalah. Sejalan dengan peran kepemimpinan, maka terdapat perbedaan antara permasalahan tentang tujuan dan metode. Dalam kondisi seperti ini, peran pemimpin adalah mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan tujuan dan arah daripada metode dan cara. Dan kedua, identifikasi alternatif, kemampuan untuk memperoleh alternatif yang relevan sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, tentukan prioritas. Memilih di antara banyak alternatif adalah esensi dari kegiatan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, upaya pengambilan keputusan tidak berhenti pada tataran pilihan, melainkan berlanjut pada langkah implementasi dan evaluasi guna memberikan umpan balik. Adapun perilaku pengambilan keputusan. Perilaku pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin menjadi sangat penting dalam mengambil keputusan organisasi. Perilaku pengambilan keputusan berkaitan dengan ahli teori perilaku organisasi dalam buku Mark and Simon, Organization pada tahun 1958. Rasionalisasi keputusan. Rasionalitas keputusan dilakukan dengan membandingkan antara tujuan institusi dengan hasil keputusan yang dilakukan. Selain itu, rasionalitas keputusan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan tujuan. Untuk selanjutnya, teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, teknik partisipatif. Dan yang kedua, teknik keputusan kelompok. Dan yang ketiga, teknik Delphi. Dan yang terakhir, teknik kelompok nominal. Untuk presentasi kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan yang telah menonton juga.
Maaf atas segala kesalahan dari presentasi saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.